Oke, cek sound. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan pembahasan pengantar statistik sosial, dan kita sudah mulai masuk ke modul ke-7, sudah mau mendekati modul-modul terakhir. Nah, di mana modul ke-7 ini terkait dengan pengujian atau uji hipotesis terkait untuk satu sampel, ya. Oke. Jadi terkait dengan uji itu, coba saya cek dulu. Ya, terkait dengan pengujian hipotesis satu sampel. Karena di video sebelumnya kan di part berapa tuh kan udah ada, saya sudah menjelaskan bahwasanya, oh kalau misalnya kita mau menentukan statistik itu jangan sampai salah ini ya, jangan jangan sampai salah tesnya. Karena mereka udah punya apa namanya tempatnya sendiri-sendiri. Jadi kayak misalnya nih contoh satu sampel, terus misalnya kita udah punya standar deviasinya, tapi standar deviasinya populasi, maka sudah bisa dipastikan itu menggunakan uji Z atau Z-test. Nah, tapi kalau misalnya standar deviasinya diketahui standar deviasi sampel, nah, maka pakainya uji T atau T-test. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi untuk di modul 7 di part pertama di video pertama. Di tes formatif pertama atau kegiatan belajar satu membahas terkait dengan eh tes non parametrik berskala ordinal ya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk uji satu sampel ya. Jadi ini satu sampel non parametrik, ya non parametrik, yang di mana skalanya adalah skala ordinal. Nah, kalau misalnya skalanya ordinal, maka kalau misalnya ini kita bisa menggunakan yang namanya rantes ya. Oke. Kalau misalnya nanti berskalanya nominal, itu beda lagi. Kalau berskala nominal nanti kita gunakan yang namanya adalah chi-square ya, chi-square. Oke, jadi bagaimana cara kerja rantes? Nah, sebenarnya gini ya, ingat ya. Dalam pengerjaan statistik yang di video sebelumnya saya sudah bahas bahwasanya kalian bisa lihat detailnya atau dasarnya kan apa namanya di untuk yang Z, yang statistik Z sama statistik T itu kan saya nggak bahas karena emang di pembahasan soalnya kan nggak ada nih, ya kan. Nah, jadi ingat aja sebenarnya. Pertama, bikin hipotesisnya, ya kan. Yang kedua adalah setelah bikin hipotesis itu terkait dengan apa sih namanya menentukan uji statistik yang tepat ya. Oke, karena berhubung nih soal ini terkait dengan ini kita pakai rantes berarti. Yang ketiga adalah menentukan alfanya berapa atau misalnya untuk tingkat errornya berapa. Kemudian kita hitung Z statistiknya. Jadi intinya Z tabel Z tabel, ini tabel, ini statistik, terus kita bandingkan tabel dengan statistiknya bagaimana ya. Oke, jadi untuk di nomor satu ini kayak di nomor satu nih nilai rannya berapa. Nah, untuk mencari manualnya ya, kalau misalnya manual itu nggak usah pakai rumus, nggak pakai apa-apa. Ini bisa pakai tabel, yang dimana tabelnya itu ada di bagian paling belakang modul 7 harusnya. Ya coba saya cek dulu. Oke. Nah, jadi nilai runnya, run itu artinya berarti jatuhnya tuh kayak berapa kali sih dia berubah. Nah, oke. Jadi pertama nih, nah ini mungkin typo ya. That means ini mungkin bukan Y sama T, melainkan S sama T ya. Saya bikinnya begitu aja ya. Karena mau dia ditukar posisinya, mau dia T di sini S juga nggak ada pengaruh. Soalnya gini, intinya kalau dalam rantes ini kali urutan data walaupun datanya sama persis, jumlah T sama jumlah S-nya itu akan mempengaruhi hasil ya. Oke, ya udah bagaimana cara kerjanya? Kalau untuk yang manual, untuk rantes itu begini. Set awal T 1.
Kemudian oh T-nya berubah jadi S. Oke. Ini 2. Nah, kemudian untuk T di sini kan ada double nih, berubah waktu pas habis di sini. Maka kita kotakin aja nih. Nah, di sini 3. Kemudian baru di sini dia 4, 5. Jadi per kelompok hitungannya ya, bukan persatuan. Jadi per kelompok. Nah, ini 6. Ya, ini 6. Kemudian lanjut lagi berubah jadi T, berarti ini 7. Ini 8. Ini 9. Dan untuk S yang di sini ya ini 10. Berarti jumlah runnya atau banyak runnya itu adalah 10, yaitu jawabannya D ya. Nah, kemudian ditanya nilai run untuk tabel. Nah, oke, ingat ya. Kan cara kerjanya adalah tapi sebelum itu mungkin di sini kita tulis dulu untuk T-nya berapa sih? Ya. Oke. Untuk S-nya ada berapa? Atau untuk T-nya dulu cari yang kira-kira lebih sedikit ya, yang T ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 7. Dan di sini ada 20 ya. 2 4 6 8 10. 10 tambah 10 jadi 20. Berarti S-nya adalah 13. Yang dimana ini kalau misalnya kita gabungin berarti N besarnya itu adalah 20 ya. Oke, jadi ingat aja, yang pertama adalah bikin hipotesisnya. Nah, hipotesis daripada si soal ini kalau kita bahas santai seperti ini kan jadi jatuhnya tuh adalah pola jawaban. Nah, apakah pola jawaban ini random atau kagak? Itulah yang mau kita tes, ya. Oke, jadi tahap pertama, oke ini saya hapus saja ya. Oke, tahap pertama untuk H0 sama HA-nya. Bagaimana nih H0 sama HA-nya? Nah, atau gini, jadi H0 tuh adalah seragam. Kalau HA ini random banget. Jadi bisa kita katakan peluang ikut tutorial ini atau misalnya datanya ini ternyata sama aja kurang lebihnya. Nah, jadi mungkin biar lebih gampangnya pakai peluang aja ya, pakai peluang. Jadi kalau datanya tersebar secara merata itu adalah yang A, berarti artinya kan namanya kalau datanya tersebar secara merata dengan proporsi tertentu pasti peluangnya sama semua dong, ya kan? Ya udah, berarti ini peluang apa nih namanya? Peluang ikut tutorial atau tidak, ya. Peluang masalah tutorial. Peluang masalah tutorial adalah sama ya. Jadi di sini masalah tutorialnya ini bisa masalah yang ikut tutorial atau tidak berminat ikut tutorial seperti itu ya. Oke, jadi P masalah tutorialnya ini bernilai sama ya, bernilai sama. Kemudian kalau HA-nya adalah peluang masalah tutorial itu tidaklah sama, alias berarti random banget nih ya. Datanya random banget. Jadi kalau namanya random alias misalnya nggak dibagi sama rata kan, kemungkinan besar peluangnya itu nggak sama. Yang kemudian yang kedua ya udah jelas banget ini bahwasannya sebenarnya yang kedua yang tahap menentukan uji statistik yang sesuai itu sebenarnya nggak usah ditulis. Jadi langsung aja. Di sini saya pakai alfanya adalah 5% alias sebesar 0,05. Oke. Kemudian yang ketiga adalah lakukan statistik. Nah, karena ini runnya masih lebih kecil daripada 20, maka ya kita bisa menentukannya atau mengerjakannya dengan cara manual ya. Nah, jadi untuk statistiknya itu yang ini. Nah, jadi untuk yang nentuin statistiknya itu adalah nilai runnya ini berapa. Oh, ternyata nilai runnya 10. Kemudian kita hitung berdasarkan tabel. Nah, atau tabel lah kurang lebih seperti itu. Nah, karena dia ini masih lebih kecil daripada 20, sebenarnya alfa ini tidak begitu berpengaruh sebenarnya ya. Oke, jadi tinggal kita lihat bagaimana untuk satu sampel ataupun 2 sampel. Itu bisa kita lihat di bagian sini nih. Nah, ada tabelnya ya.
Oke, jadi cara baca tabelnya ini adalah menyesuaikan antara jumlah n dengan n yang satu dengan n yang satunya lagi. Nah, karena berhubung di sini 13 sama 7, ya kan? 13 sama 7 tuh gimana sih? Nah, ingat ya, ini antara signifikannya atau si alfanya itu adalah 0,05 ya, atau 5%. Ya udah, berarti S-nya 13, berarti N1-nya itu 13, N2-nya 7. Ya udah, cari yang pasangannya 13 sama 7. Nah, apakah berpengaruh kalau misalnya ketukar saya bacanya? Kita cek. 7 ini 13 berarti di bagian sini nih. Nah, ya kan? Oke. Yang atas nih kalau ada jedanya begini, yang atas itu yang satu sampel, yang bawahnya lagi dua sampel. Nah, karena 7 sama 13 itu termasuk yang di bagian sini. Oke, mungkin saya ini aja ya. Nah, oke. Oke. Nah, oke. Jadi kalau kalian perhatikan, berarti apa? Ini 7, ini 13 itu adalah bagian yang sini, ya. Berarti apa? Ya, nilai tabelnya itu ada di antara nilai run tabel itu ada di antara 5 sampai 15, ya. Nah, karena udah berhubung, oh ini berarti tutel dong. Ya, ini tutel ya, kasusnya adalah tutel. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ini satunya sama, satunya lagi nggak sama. Jadi kalau bisa kita katakan H0-nya itu sama dengan, cuman kan nggak enak kan kalau dibikin sama dengan sama, ya, terus HA-nya tidak sama dengan sesuatu yang sama. Jadi kalimatnya lebih baik seperti ini. Jadi kan kasus ini jadinya adalah tutel. So berarti alfanya jangan you pakai 0,05. Berarti alfa yang dipakai harus dibagi 2. Jadinya adalah 0,025 atau sebesar 2,5%. Ya. Ya udah, tapi nggak ada masalah. Yang penting alfanya yang dipakai emang sebenarnya 0,5%. Cuman dalam perhitungan statistiknya atau nilai tabelnya kalau emang alfa itu berpengaruh, maka nanti ngitungnya pakai 0,025. Ya udah, nilai rantabelnya 5 sampai 15. Ya udah, tinggal kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya kita gambar dengan cara ya pakai grafik. Oke. Nah, ini kita anggap dia emang berdistribusi normal ya. Oke, jadi untuk nilai rantabelnya ini 5, ini 15. Nah, terus abis itu ya, nilai run yang di statistik yang ini itu ada di sini. Nah, berarti ini masuk ke daerah penerimaan H0 atau penolakan. Nah, dalam statistik mau kayak gimana pun dia mau uji apa. Kalau namanya total tuh pasti di tengah ini adalah menerima H0, bagian kiri sama kanannya ini adalah bagian tolak H0. Seperti itu ya. Jadi, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah terima H0. Atau berarti dapat disimpulkan bahwasanya oh, ini kalau kita bahas masalah tutorial yang orang yang tidak ikut sama yang ikut itu peluangnya memiliki peluang yang sama. Itu kalau kata statistik ya. Oke, jadi nomor 2 nih, dari sini udah terjawab ya, sekaligus nilai run untuk tabel tes run satu sampel itu yang bagian kiri yang paling kecil itu 5. Oke, jadi jawabannya yang A. Yang 2 sampel itu yang lebih gedenya adalah 15. Daerah penolakan H0. No. Nah, ini daerah penolakan H0-nya adalah harusnya lebih kecil daripada 5, lebih besar daripada 15. Jadi, kalau saya gambar, mungkin saya kasih aja ya daerah yang mana yang di ini. Nah, ini sama ini adalah tolak H0. Kemudian kalau untuk yang di bagian tengah, di bagian tengah itu yang bagian sini, ini adalah daerah terima H0 ya. Jadi dari sini kesimpulan jawaban untuk nomor 5 adalah yang C ya, H0-nya diterima. Nah, kalau daerah penolakan H0-nya itu adalah yang lebih kecil 5 sama yang lebih besar daripada 15.
Jadi nomor 4 ini salah nih ya. Oke, maksudnya penulisannya. Sebenarnya kalau angka 5 sama 15 ini udah oke. Cuman 5 sampai 15 ini bukan penolakan melainkan penerimaan ya. Nah, soalnya kenapa? Kalau misalnya emang si statement ini benar ya, kalau misalnya 5 sampai 15 dia menerima menolak H0, dan ternyata kan di bagian 10 itu kan ada di tengah-tengahnya. Berarti apa? Masa sih di sini dibilang daerah ini penolakan tapi di sini jawabannya diterima? Kan ngaco ya. Oke, jadi atau juga kalian bisa cek sendiri di materi depannya bahwasanya tuh di tengah-tengah sini pun juga penulisannya adalah bagian penerimaan H0. Karena ada contoh soalnya tuh yang kurang lebih seperti ini. Dan kalau misalnya kita lakukan ternyata ternyata ada di tengah-tengah nih, ya berarti termasuk diterima H0. Nah, tapi kalau misalnya kita tuker ya, kalau misalnya kita tuker nih, tadi kan 13,7 7 pakai 7, ininya 7, ininya 13. Nah, kira-kira sama nggak sih kalau misalnya kita pakai 13 di sini, 7-nya di sini? Oke, ini masih kelihatan ya. 13 nih di sini, 7-nya ini. Coba kita cek 13, ini 7. Nah, 13 7 ternyata menghasilkan jawaban yang sama, yaitu apa? 5 15. Sehingga nilai rantabelnya adalah 5 15. Untuk yang satu sampel 5, untuk yang dua sampel itu adalah 15. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak perlu takut ketuker ya bacanya. Mau misalnya nih 4 sama 9, berarti mau 4,9 di sini sama 9,4 nih jawabannya sama-sama 3. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang satu doang nih, nggak ada atas, nggak ada bawahnya, itu berarti cuma satu daerah doang ya. Jadi bisa one tail left atau one tail right, seperti itu ya. Ya kalau misalnya yang left itu adalah yang versi kecilnya. Kalau yang udah agak gede yang sekitar mungkin 12-an atau 14-an mungkin itu bisa jadi mungkin yang kanan. Cuman kalau pas dilihat ternyata emang kalau ada kiri sama kanan itu adalah kalau kita bahas ada 2 ya, nilainya ada 2 begini. Jadi 12 sama 25 ya berarti 25-nya di kanan, 12-nya di kiri, seperti itu. Dan kalau diperhatikan ini kalau dia 20. Ya, ini 20 nih. Ya. Oke. Nah, karena ini 20, bagaimana kalau nanti pas kita ngerjain pakai 21? Ada 21 data nih. Nah, intinya lewat satu data lebih banyak daripada yang ditampung di tabel. Ya, ini bisa kita kerjakan yaitu adalah dengan cara merubah rantes di sini menjadi menjadi uji Z. Nah, berarti kita bahas pakai Z nih. Nah, cuman ternyata oke, sebelum itu spoiler ya, sorry. Nah, jadi ini jadi kesimpulannya adalah apa? Terima H0 ya, terima H0. Dengan H0-nya adalah seperti ini. Oke, dengan H0-nya seperti ini. Terima H0. Oke, atau mungkin ini saya hapus saja. Oke, wait. Nah, seperti ini. Nah, ternyata kesimpulannya adalah terima H0. Jadi H0-nya diterima nih. Nah, ya udah, sekarang kalau misalnya kita pakai statistik gimana nih? Kalau misalnya datanya banyak nih 21. Ya, ini kita anggap aja ya. Ini sebagai contoh soal aja. Jadi kalau misalnya kita pakai misalnya udah lebih daripada 20, maka kita harus mengkonversi menjadi tes Z atau Z test. Nah, bagaimana tuh caranya? Nah, ada formulanya. Yang dimana Z itu kan sebenarnya kan X dikurangkan dengan mu per sigma gitu kan ya. Nah, ini kita anggap emang ini, ingat ya, ini kalau misalnya tidak n-nya itu tidak terlalu besar. Kalau misalnya ini jadi hitungannya gini loh maksudnya. Jadi sebenarnya ini kan rata-rata ya, kita bahas rata-rata dan ini ada terkait dengan standar deviasi.
Nah, jadi ini kita rata-ratakan jadi satu kesatuan aja dong. Ya, berarti cuma satu data doang nih. Yang sebenarnya kan harusnya ada akar N. Nah, tapi karena berhubung karena ketika ini digabung menjadi sebuah rata-rata, itu adalah sebuah satu kesatuan. Jadi, ini adalah mu R, ini adalah sigma R. Di mana rumus mu R-nya itu rumusnya adalah seperti ini. 2 kali N1 kali N2 per N besar alias N totalnya ditambah dengan 1. Kemudian kalau untuk X-nya itu sama dengan R-nya atau alias dengan RAN-nya. Terus untuk sigma R-nya ini setara dengan rumusnya adalah, nah mungkin kalau kalian nyari di beberapa sumber ini penulisannya untuk rumusnya beda ya. Ini per 4 kali N kurang 1. Nah, kalau misalnya untuk di sumber lain itu rumusnya nih agak panjang. Ya, kayak misalnya akar, ini juga di atasnya ini juga agak panjang kok, ini untuk mu R ini. Tapi kalau untuk sigma R ini panjang banget. Misalnya akar kuadrat daripada N1 tambah N2 dikalikan dengan begini. Nah, oke, jadi buku ini pakai nggak tahu ini sumbernya dari mana. Mungkin dia punya sumber tersendiri ataupun mungkin setelah mengolah dari sebuah persamaan tiba-tiba ketemu rumus seperti ini. Cuman setelah saya cross check pakai hitung manual ya kan, pakai saya masukin, ternyata jawabannya kurang lebih sama ya. Oke. Jadi ini untuk X-nya itu diganti sama R ya, diganti sama R ya nanti. Makanya dibilang jadi satu kesatuan karena kan di sini R-nya kan terkait dengan nilai R-nya tadi nilainya 10 ya. Tuh R-nya 10. Jadi R-nya 10 ini adalah satu kesatuan. 1 2 3 4 5 ini 10 seperti itu. Sehingga kita langsung cek nih. Untuk nilai Z-nya berarti 10 dikurang dengan, nah ini berarti kita cari dulu nih ya kan. Untuk mu R sama dengan, nah ini karena berhubung yang namanya perkalian berarti nggak usah takut ketuker. Ya mau dia 7 kali 13, mau 13 kali 7, hasilnya kan sama. 13 per 7 per 20. Nah, ditambahkan dengan 1. Sehingga untuk nilai daripada mu R-nya itu adalah 2 kali 13 kali 7 dibagi dengan 20 ditambah dengan 1, jawabannya adalah 10,1 ya. Oke. Kemudian untuk sigma R-nya sama dengan akar kuadrat daripada, nah kemudian ini akar kuadrat daripada 20 kuadrat kurang 2 kali 20 per 4 kali dengan 20 kurang 1 alias 19 gitu ya. Nah sama dengan berapa nih ya kan, langsung aja. Akar daripada 400 dikurang dengan 40 dibagi dengan 4 kali 19. Jawabannya adalah 2,17 ya. 2,17. Oke. Ya udah, berarti kita masukin nilai Z-nya 10 kurang 10,1 per 2,17. Berarti nilai Z-nya, nilai Z-nya berapa nih, ya kan? Oke. Jadi tinggal kita hitung, berarti minus 0,1 ya dibagi dengan 2,17. Jawabannya adalah minus 0,05, minus 0,046 deh. Nah, ya. Nah, ini adalah Z apa? Nah, ini adalah Z hitung ya, alias Z statistiknya. Dan kita tahu bahwasanya kalau misalnya kita mau mengerjakan ya tadi kita bikin hipotesisnya terlebih dahulu. Terus alfanya adalah 0,05. Nah, terus kemudian kalau untuk yang ketiga adalah Z hitung atau alias Z statistik. Nah, Z hitungnya adalah sebesar minus 0,046. Dan untuk Z alfa per 2, ingat ya, karena kan kita mau mencari karena ini tutel kan kasusnya. Jadi berarti Z yang 0,025 itu berarti berapa ini? 0,025 ya. Berarti ini sama aja kayak Z, kita ingat ya. Kita kan pakai tabel yang dari tengah ke kanan ya. Jadinya berarti bukan pakai yang 0,025. Oke, wait bentar dulu. Ini ada di modul ke-9 nih. Di terakhir itu di bagian paling belakang tuh ada lampirannya ternyata. 57 coba deh.
Nah, ini dia. Kalau begini, berarti kita pakai yang dari sini ke sini. Nah, jadinya harusnya 0,0 ini jadinya 0,475. Jadinya adalah 1,96 ya. Jadi nilainya adalah 1,96 nih nilainya. Oke. Dan ingat ini total ya. Ini total ya. Jadinya berarti plus minus nanti. Yang kelima, ya bikin kesimpulan. Nah, set. Kita bikin distribusi normal. Nah, kalau lebih seperti ini. Nah, di sini kan tengah-tengahnya pasti 0 ya kan. Oke, atau sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa. Ya udah, berarti ini 1,96, ini minus 1,96. Ya udah, yang diminta Z hitungnya yang minus 0,46 itu ada di sini. Nah, minus 0,046. Seperti yang kita tahu bahwasanya apa? Ini adalah tolak. Nah, kemudian untuk yang bagian sini adalah bagian penerimaan. Ya, ini terima H0, yang pinggir ini adalah tolak H0. So, berarti kesimpulannya apa? Ya, kesimpulan jawabannya adalah ya, terima H0. Dan ternyata jawabannya sama. Ya, berarti kesimpulannya tadi kita pakai run biasa sama yang kalau misalnya kita anggap ini, oh mungkin ini kita udah nggak bisa kita handle karena di lebih daripada 20. Dan ternyata hitungannya seperti ini. Nah, namun, disclaimer ya. Oke, jadi bisa nggak sih? Kan ini kalau manual ya, oke. Kalau datanya banyak banget, mungkin nggak sih kita ngitung manual seperti ini? Ya, mungkin aja. Berarti ingat, ada SPSS ya, ada SPSS alias terkait dengan yang namanya software statistik. Nah, jadi saya bakal buka software statistiknya SPSS yang saya pakai. Kalau kalian mau pakai Minitab itu juga boleh, nggak ada masalah. Itu sama-sama software statistik juga, cuman ya namanya beda software, bisa jadi beda codingan atau mungkin beda petampilan yang pasti. Nah, jadi saya pakai SPSS nih. Nah, jadi untuk run test seperti ini, kita bisa kerjakan dengan cara kita bikin dulu isi variabelnya ya. Jadi biar nanti variabelnya apa sih yang dibahas. Jangan sampai pas kalian mau analyze itu variabelnya nggak masuk. Nah, jadi di sini berarti kita bahas terkait dengan ikut tutorial. Oke. No, ini nggak boleh pakai spasi ya. Jadi kalau mau ini mau memisahkan harus pakai underscore. Oke, ikut tutorial ini kita biarkan numerik karena kita mau bikin dia emang secara angka. Yang walaupun sebenarnya ini kalau misalnya mau dibikin ordinal boleh, nominal boleh. Cuman kalau misalnya ordinal kan kita pakai ordinal nih, ya udah kita pakai ordinal yang dimana kalau ordinal ini nggak perlu kita spesifikin value-nya ya. Tapi kalau misalnya di sini kita bikinnya nominal karena mungkin lebih banyak banyak banget variasinya. Jadi misalnya nih satunya A, duanya B, tiganya C, empatnya D, limanya D sampai seterusnya. Itu kita bisa pakai nominal. Nanti value-nya kita harus isi sendiri. Jadi value-nya misal saya masukin angka 1. Nah, ternyata labelnya berubah jadi itu, ya. Nah, kalau udah tinggal kita masukin. Dan yang dimasukin bukan hurufnya, melainkan kita masukin berupa angka. Jadi kita anggap aja T itu adalah 1 ataupun T itu 2, ya boleh. S itu 1. Nah, jadi tinggal masukin 2, 1, 2, 2. 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1. Nah, kalau udah tinggal kita analyze. Nah, di sini kalau kalian perhatikan nih banyak banget nih statistiknya. Bahkan sampai kalau misalnya terkait dengan nggak tahu deh, lupa. Apakah di riset operasi ada nggak ya forecasting? Oh ya, forecasting ada. Ini juga bisa pakai buat forecasting. Tapi di sini forecastingnya pakai berdasarkan based on daripada ini data statistik. Kalau forecastingnya itu kan beda ya, pendekatannya ada sendiri. Nah, jadi kita pilih non parametric test. Nah, kita milih legacy dialog dan kita milih ya run test.
Nah, nanti kalau emang misalnya butuhnya adalah pakai chi-square, ya nanti pakainya tinggal chi-square aja. Tinggal kita run. Nah ini kan masuk nih variabelnya. Nah, tadi kalau nggak kita cek, kita atur dulu, maka nanti variabel list di sini nggak ada. Oke, kita masukin, dan saya mau bikin biar lebih detail lagi. Jadi statistiknya saya bikin deskriptif. So kita continue. Nah, ini mau median atau mean itu sebenarnya sama. Jadi ini terkait dengan cut point sih jatuhnya ya. Oke, so ya langsung keluarnya adalah di sini. Nah, di sini ternyata kalau kita mau nyari standar deviasi, apakah coba kita cek dulu. Nah, ini datanya saya ini dulu. Apakah standar deviasinya sama? Ya, of course. Nah, ini nih. Karena yang kita masukin adalah ini, dan ini caranya ini ya, disclaimer dulu ya, bahwasannya perhitungan ya. Nah, perhitungan yang kita pakai secara manual sama statistik untuk yang run test. Nah, karena setelah saya cek juga, karena kan saya juga cek lagi nih, pas saya coba otak-atik pakai SPSS, kok nilai Z-nya beda. Di sini nilai Z-nya kan 0,046. Sedangkan di sini Z-nya tuh 0,0000, yang biasanya mungkin ini ada di belakangnya lagi. Cuman mungkin karena di sini pakainya 3 angka di belakang koma atau 4 angka di belakang koma, dia nggak di tag angka di belakangnya lagi. Nah, terus pas saya cek ternyata kan ada yang publish tuh, atau mungkin bisa kalian cek di Google ataupun di YouTube. Pas saya cek perhitungan, jadi secara manual yang ini ataupun secara statistik pakai SPSS, emang nilai Z-nya tuh nggak nyambung. Soalnya pas saya cek, oh ya udah nilai Z-nya itu beda. Nah, jadi emang bisa jadi emang kita nggak ngelihat dari nilai Z, dan ternyata benar. Karena apa? Yang kita lihat itu adalah daripada ini nih. Nah, jadi ini adalah p-value bacanya. Ya, ini adalah acceptable ini adalah p-value-nya. P-value-nya 1. Nah, jadi bagaimana cara membacanya? Oke, wait bentar dulu ya. Jadi run testnya ini set. Oke. Jadi biar kelihatan, biar bisa kita bandingkan aja, jadi bisa kita cara-cara juga. Oke. Jadi dari sini, nah, dari tabel yang ada di statistik yang kita kerjakan ya. Nah, jadi apa yang dapat kita simpulkan daripada si tabel yang ada di sini? Nah, jadi kalau kalian lihat, ternyata kalau kita hitung manual kan kita pakai run test nih. Benar nggak nilai runnya ini 10? Oh, benar nih, sama nih ya. Number runnya dia 10. Nah, cuman ketika kita menghitung pakai statistik di sini, sebenarnya nggak harus pakai tabel statistik daripada yang Z kayak gini. Sebenarnya bisa kita gunakan yang namanya p-value ya. P-value kita bandingkan dengan alpha. Nah, p-value-nya yang mana? P-value-nya tuh yang ini nih ya, yang bagian sini. Jadi kita dapat informasi. Jadi ini saya hapus saja ya. Oke. Jadi kita dapat informasi bahwasanya p-value-nya itu sebesar 1,0. Nah, kita bandingin sama tingkat errornya. Karena berhubung ini pakai yang two-tail alias ini, maka errornya atau tingkat signifikansinya itu kita pakai alpha per 2. Berarti adalah 0,025. Nah, kita bandingkan. Kalau misalnya p-value-nya lebih besar daripada alpha per 2, nah karena ini kan lebih besar daripada alpha per 2 nih, ya maka bisa kita katakan, ya benar sekali, ini terima H0. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, jadi jawabannya adalah terima H0. Nah, oke. Jadi kan sebenarnya kan kalau kalian perhatikan, apakah akan sama? Ya, kalau misalnya datanya ditukar-tukar nih. Nah, jadi ini kalau misalnya data ini ditukar ya, sebenarnya kan apakah dengan data yang sama walaupun emang ditukar misalnya ditukar,
Tapi ingat ya, ditukarnya bukan dalam konteks ini 1 2 2 1, bukan ya. Jadi bukan ditukar itunya doang, tapi ditukar lokasinya. Contoh nih, ini kita tahu bahwasanya kan dengan susunan seperti ini R-nya 10. Coba kita bikin S-nya 13 biji. Ya, S-nya 13 biji berarti satunya nih 13 nih, urutan dari 1 sampai 13. Ya. Oke, kemudian ini 2. Sorry, kelebihan. Oke. Nah, dengan begini otomatis kita punya informasi bahwasannya yang 2 atau yang tidak berminat itu ada 7, ini 13. Sesuai ya. Kalau kita analyze dengan non-parametric test, yaitu dengan run test, maka akan menemukan jawaban seperti ini. Run testnya kita lihat, number runs-nya jadi 2, bukan 10 lagi. Ya, kalau kalian lihat ini kan 13, 7, 20, sesuai dong. Tapi number run testnya itu akan berubah. Ya, kenapa? Karena udah jelas banget bahwasannya number runs ini kan tergantung sama dengan perubahan. Kalau ini dianggap apa? Ininya dia 1, terus kemudian ini 2. Jadi kayak misalnya nih, ini kan berarti berubahnya cuma sekali doang dong dari sini ke sini. Nah, ini adalah kelompok pertama, ini adalah kelompok kedua. Kalau ini kan enggak, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, sampai kelompok 10. Nah, jadi kalau misalnya ini saya tukar lagi nih, ini 1. Terus di sini saya iseng, saya masukin 2. Ya. Nah, ini saya masukin 2-nya, jangan saya masukin di sini dulu deh. Nanti beda lagi. Gitu loh. Jadi kalau misalnya oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini number runs-nya berubah menjadi 6. Yang otomatis p-value-nya sama Z-nya pun akan berubah, ya. Nah, jadi disclaimer terlebih dahulu, di buku kan ada tuh yang namanya ada pakai SPSS. Nah, itu SPSS-nya nggak dikasih tahu datanya bagaimana, cara masukinnya gimana, tahu-tahu dia nongol, ya kan? Nah, kalau kalian cek pakai SPSS terkait dengan data yang ada di modulnya yang jumlahnya banyak nih, mungkin kita bisa lihat aja langsung. Nah, di sini, nah ini kan ada nih, udah mulai Z nih. Nah, di sini kan ada 26 run ya, berarti ya ada 26 run. Kalau misalnya kita kerjakan dengan nanti masukin nih data ini ke SPSS, nah otomatis nilai Z-nya tuh nggak sama, ya. Nilai Z-nya tuh nggak sama. Tapi di sini kan hitungnya manual, bukan pakai SPSS. So di sini nggak dikasih tahu nih nilai value-nya berapa, ya. Terus kini kita coba terapkan program SPSS untuk menganalisis kasus berikut ini. Nah, ini kasusnya bukan yang ini ya. Jadi hati-hati. Ini kasus yang beda, ada 22 orang katanya, ada ada junior, ada senior. Tapi tidak dipublish datanya seperti apa. So saya ini nggak bisa cek apakah jawabannya nanti akan sama seperti ini. Karena seperti yang tadi kita tahu bahwasanya number of runs, ya kan? Berarti you mesti otak-atik nih supaya bikin jadi 14 runs itu datanya gimana? Dari total 22 data nih. Ya, dengan deskripsi juniornya 8, seniornya 14. Seperti itu ya. Oke, so I think untuk di tes formatif ini kita sudahi dulu karena apa namanya? Ini kita sudah membahas terkait dengan run test. Kalau saya lanjutin nanti takutnya malah makin kepanjangan karena di berikutnya nanti juga akan saya bahas bagaimana cara perhitungan dia manual sama cara perhitungan dengan statistik, yang dimana nanti di tes formatif kedua kita akan bahas menggunakan dengan uji statistik, yaitu adalah chi-square ataupun binomial ya kalau nggak salah tuh. Oke, so kita lanjut ke tes formatif berikutnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jadi sebenarnya saya coba ngotak-ngatik ya. Jadi saya usahakan supaya intinya terpenuhi nih. Yang junior 8,
yang senior 14 alias total datanya 22 tapi range-nya 14. Karena yang penting range-nya sama. Karena dia mau posisinya bagaimanapun, misal kalau range-nya dia sama, karena kan ini dipengaruhi oleh, kalau kita lihat ya dari rumusnya sendiri, bahwasanya untuk menghitung atau merubah daripada rantes ke Z itu dibutuhkan rannya dulu, terus dikurangkan dengan rata-ratanya, dengan dibagi dengan standar deviasi. Nah, di mana standar deviasi sama ini itu bukan tergantung sama berapa bukan berapa ininya ya, melainkan dengan jumlah N1 sama N2-nya sama N besarnya. Jadi selama N1 sama N2 sama N besarnya sama, terus rannya dia juga sama, berarti menghasilkan nilai Z yang sama walaupun urutannya berbeda. Jadi semisal nih, mungkin kalau misalnya kalian cek nih, ya misalnya nih ini ditukar sehingga, atau mungkin nih yang S4 ini ditukar sama S yang 3 ini, nanti jawabannya akan sama karena jawabannya jadi nilai N-nya tetap akan 10. Nah, kalau misalnya ditukar posisinya, S-nya tetap 13 enggak? Tetap 13. T-nya tetap 7. Sehingga kalau misalnya saya rubah posisinya dari yang yang kelompok 10 sama kelompok 8, saya tukar, dia jadi kelompok 8 kan? Yang ini jadi dia kelompok 10. Ya, maka menghasilkan nilai Z yang sama. Jadi, saya putuskan, saya udah coba nih ngetes otak-atik ya. Jadi, saya bikin name-nya otak-atik. Nah, terus di sini value-nya, sebenarnya ini kalau kita bahas value tuh kayak merubah label aja. Satu, saya anggap junior. Oke, saya masukin tambahin. Kalau 2, itu dibacanya akan menjadi senior. Nanti ngaruhnya ke apa? Nanti kita lihat. Oke. Nah, ngaruhnya itu adalah ketika saya merubah pakai ini nih, value labelnya, set. Senior, junior, senior, senior, junior. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi saya punya data seperti ini. Nah, langsunglah saya mau analyze. Nah, ini jadinya adalah non-parametric test, legacy dialog, dia runs. Nah, ini ikut tutorialnya nggak usah dimasukin, karena kan ini kita bahas satu sampel aja ya, satu variabel aja. Jadi, jangan dimasukin nih ke tutorialnya. Jadi, ikut tutorialnya itu dibalikin lagi ke sini. Nanti masuk, karena awalnya kan begini ya di sebelumnya. Ini kan belum ada. Nah, kalau udah ada nanti posisi awalnya begini dulu nih. Ikut tutorialnya diinin dulu, baru masukin ke ini. Ini terserah mau deskriptif atau enggak. Yang penting ini juga sama, bebas. Langsung kita oke. Ternyata hasilnya diperoleh seperti ini. Ya. Oke, datanya saya umpetin dulu karena yang kita butuhkan adalah terkait dengan ininya. Nah, berarti kalau kita perhatikan jawabannya sama enggak sih? Nah, kalau kita lihat ternyata jawabannya sama. Yaitu berapa? Nah, juniornya 8 ya, yang ini. Terus ini 14. Kemudian total cash-nya 22. Number of runs-nya 14. Nah, nilai Z-nya 1,099. Dan untuk ininya totalnya 0,272. Kalau 0,272 karena berhubung dia lebih besar daripada alfa, ya, maka ya jawabannya dia akan menerima H0 ya, sesuai dengan ini nih. Nah, maka hipotesis dalam kasus ini diterima ya, karena nilai signifikansinya atau p-value-nya 0,272 ini lebih besar daripada nilai alfa per 2. Ingat, ini harus alfa per 2 ya. Karena apa? Pakainya tutel seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita cek, ingat ya, mungkin saya ini dulu aja, saya set, oke, kita bandingin coba, apakah, kan tadi udah dipastikan nih hasil SPSS-nya sama. Oke, coba kita cek terlebih dahulu, apakah nilai Z-nya ini akan sama ya dengan apa yang kita kerjakan. Oke, so kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini kan berarti range-nya 14, kemudian N1-nya 8,
N2-nya adalah 14. Nah, berarti tinggal kita masukin untuk mu R-nya sama dengan 2 kali 8 kali 14 per 22 tambah dengan 1. Kemudian untuk sigma R-nya itu nilainya adalah akar kuadrat daripada 22 kuadrat kurang 2 kali 22 per 4 kali 22 kurang 1. Nah, ternyata kalau kita hitung, oke. 2 kali 8 kali 14 dibagi dengan 22 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 11,18. Oke. Kemudian kalau untuk sigma R-nya 22 kuadrat dikurang dengan 44 ya. 22 kuadrat dikurangkan dengan 44 dibagi dengan 4 kali 21. Jawabannya adalah 2,28 ya. 2,28. Oke. Ya udah, berarti untuk mencari nilai Z-nya adalah total range-nya 14 dikurang dengan 11,18 per akar kuadrat per 2,28. Coba kita cek apakah nilainya dia sama. Nah, 14 dikurang 11,18 per 2,28. Jawabannya adalah 1,23. Nah, berdasarkan rumus yang ini, ternyata jawabannya 1,23. Dan pas dicek, ya jawabannya Z-nya beda lagi. Nah, berarti ya kalau kita menggunakan rantes dan kita punya tabel statistik dari SPSS ini, kita cukup menggunakan ini alias p-value ya. Ya, karena p-value-nya itu lebih besar daripada alfa per 2 alias 0,025, maka bisa kita katakan terima H0. Jadi ini kelar ya problemnya. Jadi kalian gak usah bingung. Oh, kok mungkin pas ngecek ternyata Z-nya tuh beda. Ya, emang Z-nya bisa beda antara perhitungan manual dengan ini. Karena bisa jadi gini ya. Kan ini SPSS program yang dimana perhitungannya tuh ada dimasukin rumus juga. Ya, kalau misalnya belajar coding tuh misalnya dengan simbol yang sama, kalau rumusnya beda, pasti hasilnya beda dong, ya kan? Bisa jadi pendekatan Z di sini itu rumusnya berbeda dengan pendekatan yang ada di sini. Nah, tapi apakah salah? Enggak. Karena mungkin bisa jadi yang di SPSS ini punya patokan atau punya standar tersendiri. Di sini pun juga sama, ya. Punya patokan dan standar tersendiri seperti itu, ya. Jadi bisa dipastikan bahwasannya nilai Z hitung yang pakai begini sama nilai Z yang ada di tabel SPSS ini itu belum tentu sama, ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau kalian mau ngeceknya pakai Z, ya dipersilakan sebenarnya. Toh juga sebenarnya kalau nanti jawabannya kan ini berarti gini ya. Dari yang ini kita tahu bahwasanya p-value lebih besar daripada alfa per 2 karena tutel ya, ingat ya tutel. 0,272 lebih besar daripada 0,05 per 2, maka kesimpulannya adalah terima H0. Kalau kalian cek menggunakan tadi hanya 1,23 ya. Nah, Z-nya 1,23 kalau pakai yang perhitungan itu. Nah, kalau ini nilai Z-nya pakai 1,09 yang sebenarnya kalau kita gambar dalam distribusi normal ya, seperti ini. Nah, oke. Ini kan kita tahu bahwasannya kan daripada alfa per 2 ini itu nilainya adalah 1,96 sama minus 1,96. Nah, yang coklat itu ada di sini. Nah, ya. Yang merah yang ini, mungkin kita pakai ini biru nih ya. Kita pakai Z yang biru ini, itu ada di sini. Ya, jadi sebenarnya apa? Ya, ingat ini kan daerah tolak ya. Ini daerah tolak. Ini tolak H0. Kalau yang di bagian tengah itu, ya di bagian tengah-tengah itu dia bagian penerimaan H0 ya, ini terima H0. Sorry ya. Ini ada terima H0. Ya, so berarti apa? Ya, kesimpulannya juga sama. Kesimpulannya adalah terima H0.
Nah, mungkin beda nggak? Mungkin aja, ya mungkin aja. Karena apa? Bisa jadi ketika perhitungan nilai, kalau kita lihat kan ternyata pas dicek sebelumnya kan nilai Z itu, nah nilai Z itu berbeda kan sama di sini kan. Nah, bisa jadi nilai Z yang dihitung bisa di sini, terus pas dihitung secara manual mungkin lebih daripada 1,96. Mungkin aja. Ya, mungkin itu possible. Nah, makanya lebih disarankan kalau misalnya statistik seperti ini dan kita punya ini, kita pakai p-value aja, nggak ada masalah ya. Oke, jadi intinya ternyata pas kita cross check ini jawabannya emang sama-sama terima H0 dan sudah bisa dipastikan bahwasanya nilai Z yang ada di tabel statistik ini sama nilai Z yang kita hitung ini emanglah beda ya. Karena mungkin takutnya salah setting kali ya. Nah, ternyata pas saya cek untuk sedemikian rupa seperti ini, dan kalau kita cek, kita bandingkan dengan perhitungan manual seperti ini, ternyata nilai Z-nya emang beda ya. Oke, so dengan begitu kita lanjut ke tes formatif yang kedua.